Hai semuanya, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kebaikan selalu membawa kebaikan. Sejak kecil, kita sering diajarkan untuk berbagi, menolong, dan tidak egois. Pesan itu memang terdengar indah, bahkan terasa logis, karena manusia pada dasarnya butuh kebaikan agar bisa hidup berdampingan. Namun, ada sisi lain dari kebaikan yang jarang dibicarakan. Kebaikan ketika dilakukan tanpa batas, tanpa pertimbangan, atau tanpa kesadaran, justru bisa menjadi bumerang yang menghancurkan hidup seseorang. Mungkin terdengar aneh, bahkan paradoks, bahwa sesuatu yang baik bisa membawa kerusakan. Tapi kalau dipikir lebih dalam, apapun yang berlebihan pada akhirnya berpotensi menjadi racun. Sama seperti garam, sedikit bisa membuat makanan terasa nikmat. Tapi kalau terlalu banyak, justru merusak rasa bahkan membahayakan tubuh. Begitu juga dengan kebaikan. Ketika kita terus-menerus menggunakannya tanpa kendali, akhirnya bukan lagi menyehatkan hidup, melainkan melemahkan kita. Salah satu contoh nyata adalah kebiasaan untuk selalu menyenangkan orang lain. Banyak orang tumbuh dengan pola pikir bahwa mereka harus jadi pribadi yang menyenangkan, agar dicintai, diterima, dan tidak ditolak. Akhirnya mereka terus menekan diri sendiri untuk selalu baik, selalu setuju, selalu ada buat orang lain, bahkan ketika hati kecilnya ingin berkata tidak. Sekilas hal ini terlihat mulia, tapi lama-kelamaan orang lain terbiasa dengan sikap itu. Mereka sadar kita jarang menolak, dan mereka pun merasa berhak memanfaatkan kebaikan itu. Pada akhirnya, kita tidak lagi dilihat sebagai manusia dengan batasan, melainkan sebagai alat yang selalu siap membantu. Kebaikan dalam bentuk seperti ini perlahan mengikis identitas. Kita mulai kehilangan suara kita sendiri karena terlalu sering menuruti suara orang lain. Kita mulai kehilangan arah karena lebih banyak menjalani hidup sesuai ekspektasi orang lain ketimbang mendengarkan diri sendiri. Kita bahkan bisa sampai pada titik di mana kita tidak lagi mengenal siapa diri kita karena kita sibuk memainkan peran orang baik yang diharapkan banyak orang. Ini adalah bentuk kerusakan yang halus tapi menghantam dari dalam. Ada pula situasi di mana kebaikan justru menjadikan kita target manipulasi. Dunia tidak selalu diisi oleh orang-orang yang tulus. Ada banyak orang yang tahu bagaimana memanfaatkan kelembutan hati orang lain untuk keuntungan pribadi. Mereka bisa berpura-pura lemah agar ditolong, pura-pura kesusahan agar diberi, atau pura-pura peduli agar mendapatkan simpati. Kita yang terlalu baik seringkali tidak tega menolak, sehingga terjebak dalam drama orang lain yang sebetulnya tidak tulus. Lama-kelamaan, kita jadi kelelahan, kehilangan energi, bahkan mungkin kehilangan hal-hal penting seperti waktu, uang, dan kepercayaan. Kebaikan yang tidak dibarengi dengan batas juga bisa menghambat perkembangan diri. Misalnya, seseorang yang selalu mengutamakan kebutuhan orang lain lebih dari dirinya sendiri akan kesulitan untuk maju. Waktunya habis untuk menyelesaikan masalah orang lain, tenaganya terkuras untuk menolong, sementara impian dan tujuan pribadinya dibiarkan tertunda. Hidupnya akhirnya berjalan di rel orang lain, bukan di rel yang ia pilih. Banyak orang di usia tertentu baru menyadari bahwa alasan mereka tertinggal bukan karena tidak mampu, melainkan karena terlalu sibuk memberi ruang bagi orang lain sampai lupa memberi ruang bagi diri sendiri. Lebih jauh lagi, kebaikan bisa membuat kita sulit dihargai. Kedengarannya aneh, tapi memang sering terjadi. Orang yang selalu baik kadang justru dianggap sepele. Karena ia selalu ada, orang-orang jadi menganggap keberadaannya bukan sesuatu yang istimewa. Mereka mulai menganggap itu hal biasa, bahkan kewajiban. Ketika suatu saat ia coba menolak atau berkata tidak, seketika ia dilabeli sebagai egois. Padahal bukan ia yang salah, melainkan orang-orang yang sudah terlalu nyaman dengan kebaikan yang ia berikan tanpa henti. Di sisi lain, ada tekanan psikologis yang lahir dari kebaikan tanpa batas. Kita sering merasa harus mempertahankan citra sebagai orang baik. Kita takut kehilangan orang lain kalau kita mulai menunjukkan batas. Kita khawatir dianggap jahat kalau kita jujur dengan perasaan kita. Kita takut ditinggalkan kalau kita tidak lagi mengikuti keinginan mereka. Rasa takut ini membuat kita hidup dalam lingkaran kepalsuan. Kita tersenyum meski hati tidak bahagia. Kita mengangguk meski ingin menolak. Kita hadir meski butuh istirahat. Kebaikan yang awalnya kita lakukan dengan tulus, lama-lama berubah menjadi beban yang menekan. Dalam dunia kerja, kebaikan juga bisa menjadi jebakan. Orang yang terlalu baik biasanya mendapat beban kerja lebih banyak.
Atasan tahu dia tidak akan menolak, rekan kerja tahu dia bisa diandalkan, sehingga tanggung jawab lebih sering dilempar ke arahnya. Namun ketika tiba saatnya pembagian apresiasi, seringkali orang yang vokal atau pandai menunjukkan diri yang mendapat pujian. Si baik justru tertinggal di belakang layar, padahal dialah yang mengerjakan sebagian besar pekerjaan. Ironisnya, kebaikan yang seharusnya mengangkat malah menenggelamkan. Kebaikan yang merusak hidupmu juga sering muncul dalam hubungan pribadi. Dalam pertemanan, orang yang terlalu baik kadang dianggap tidak punya pendirian. Ia selalu setuju, selalu mengalah, sehingga sulit dihormati. Dalam hubungan asmara, pasangan yang terlalu baik bisa dianggap membosankan atau tidak menarik. Kebaikan yang tanpa ketegasan membuat seseorang tampak pasif, dan itu bisa menggerogoti rasa hormat pasangan. Di sini kita bisa melihat bahwa kebaikan yang tanpa keseimbangan bisa merusak hubungan, bukan memperkuatnya. Yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika kebaikan membuat kita melupakan diri sendiri. Kita terlalu sibuk memastikan orang lain bahagia, sampai lupa bertanya pada diri, apakah aku bahagia? Kita terlalu sering mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk orang lain, sampai lupa merawat kesehatan diri sendiri. Kita memberi cinta ke banyak arah, tapi lupa memberi cinta pada diri sendiri. Padahal bagaimana mungkin kita bisa terus memberi kalau wadah kita sudah kosong? Kalau kita lihat lebih luas, akar masalahnya bukan pada kebaikan itu sendiri, tapi pada cara kita menempatkannya. Kebaikan memang sesuatu yang indah, tapi tanpa batas dan kesadaran, kebaikan bisa berubah menjadi jerat. Orang-orang yang terlalu baik seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang merusak diri sendiri dengan dalih menolong orang lain. Mereka kehilangan identitas, kehilangan waktu, kehilangan peluang, bahkan kehilangan kebahagiaan. Kebaikan yang justru merusak hidupmu bukan tentang berhenti jadi orang baik, melainkan tentang belajar menaruh batas. Karena pada akhirnya, kebaikan yang sehat bukan hanya tentang memberi pada orang lain, tapi juga tentang menjaga diri sendiri agar tetap utuh. Kebaikan yang justru merusak hidupmu seringkali lahir dari pola pikir yang kita tanam sejak kecil. Kita tumbuh dengan pesan moral yang sederhana. Jangan egois, tolong orang lain, jadilah anak yang baik. Pesan ini pada dasarnya bagus, tapi jarang dibarengi dengan pemahaman bahwa menjadi baik juga harus punya batas. Kita jarang diajarkan bahwa tidak juga bisa menjadi bentuk kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Akhirnya kita tumbuh dengan mental untuk selalu mengiyakan, selalu mengalah, selalu mendahulukan orang lain meski sebenarnya hati kecil kita menolak. Pola ini membuat banyak orang dewasa hidup dengan luka yang samar. Mereka mungkin terlihat ramah, hangat, dan disukai banyak orang. Tapi di dalam dirinya ada rasa lelah yang mendalam. Mereka merasa terkuras karena terus-menerus menjadi penyelamat bagi orang lain. Mereka merasa terjebak karena tidak bisa menunjukkan sisi asli diri. Bahkan ada yang merasa hidupnya bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang-orang yang ia layani dengan kebaikan yang berlebihan. Satu hal yang perlu disadari adalah bahwa kebaikan tidak selalu identik dengan kebenaran. Terkadang, hal baik yang kita lakukan bisa menghasilkan akibat yang buruk. Misalnya ketika kita terlalu sering membantu seseorang tanpa membuatnya belajar menghadapi kesulitan, kita justru membuat orang itu semakin bergantung. Awalnya mungkin terasa mulia, karena kita merasa jadi penyelamat. Namun dalam jangka panjang, orang itu kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri. Kebaikan kita, tanpa sadar, merusak mentalnya. Begitu juga dalam keluarga. Banyak orang tua yang berpikir bahwa kebaikan adalah selalu mengabulkan permintaan anak. Mereka tidak tega menolak karena tidak ingin anak merasa kecewa. Tapi apa akibatnya? Anak tumbuh tanpa belajar menerima penolakan, tanpa belajar berusaha keras, tanpa belajar disiplin. Kebaikan yang diberikan orang tua berubah menjadi bumerang yang justru membuat anak kesulitan menghadapi kerasnya dunia di luar rumah. Di sini terlihat jelas bahwa kebaikan yang salah tempat bisa menciptakan kerusakan yang jauh lebih besar. Dalam pergaulan, kebaikan juga bisa membuat kita kehilangan filter terhadap orang-orang yang masuk ke dalam hidup kita. Ketika kita selalu bersikap terbuka, selalu ingin menolong, kita jadi lebih mudah menerima siapapun. Masalahnya, tidak semua orang datang dengan niat yang baik. Ada yang datang untuk memanfaatkan, ada yang datang untuk numpang hidup, ada pula yang datang hanya untuk menguras energi.
Kita yang terlalu baik seringkali tidak peka atau pura-pura tidak peduli karena merasa menolak orang berarti jahat. Padahal, membiarkan orang toksik masuk dan menetap dalam hidup kita bisa jauh lebih merusak daripada menolak sejak awal. Lebih menyedihkan lagi, kebaikan kadang membuat kita kehilangan keberanian untuk jujur. Kita tidak berani mengatakan apa yang kita rasakan karena takut menyakiti orang lain. Kita menyimpan marah, kecewa, dan sakit hati di dalam, tapi tetap tersenyum di luar, seolah-olah tidak ada masalah. Lama-lama, semua emosi yang dipendam itu menumpuk. Akhirnya muncul dalam bentuk stres, kecemasan, bahkan sakit fisik. Banyak penyakit psikosomatis lahir dari kebiasaan seperti ini. Tubuh ikut sakit karena hati tidak pernah diberi ruang untuk jujur. Orang-orang yang terlalu baik juga sering kehilangan kesempatan untuk belajar bersikap tegas. Padahal, dunia tidak hanya membutuhkan orang baik, tapi juga orang yang bisa berdiri tegak ketika dibutuhkan. Bayangkan seorang pemimpin yang terlalu baik dan tidak bisa berkata tegas. Ia mungkin disukai, tapi tidak akan dihormati. Keputusannya sering diragukan, kebijakannya mudah digoyahkan, dan wibawanya melemah. Dalam hal ini kebaikan justru merusak kapasitasnya untuk menjadi pemimpin yang efektif. Ada juga sisi lain yang lebih personal. Kebaikan yang berlebihan bisa membuat kita kehilangan cinta pada diri sendiri. Kita terlalu sering memberi cinta keluar, terlalu sering menaruh perhatian pada orang lain sampai lupa bertanya apakah kita sudah mencintai diri kita dengan cukup. Kita lupa merawat tubuh, lupa menenangkan pikiran, lupa memberi waktu untuk istirahat karena merasa semua itu egois. Padahal, bagaimana kita bisa terus memberi kalau wadah kita sendiri kosong? Tidak ada kebaikan yang bisa bertahan lama kalau sumbernya tidak dijaga. Kebaikan yang merusak hidupmu juga tampak dalam bentuk rasa bersalah yang tidak sehat. Setiap kali kita berkata tidak, kita dihantui rasa bersalah. Setiap kali kita menolak membantu, kita merasa berdosa. Setiap kali kita memilih diri sendiri, kita merasa jahat. Rasa bersalah ini adalah belenggu yang membuat kita terus mengulang pola yang sama. Memberi, mengorbankan, menekan diri, hanya supaya rasa bersalah itu hilang. Tapi anehnya, rasa bersalah itu tidak pernah benar-benar hilang, malah semakin kuat. Akhirnya kita jadi budak rasa bersalah dan hidup kita terus dikendalikan olehnya. Kalau ditarik lebih dalam, kebaikan yang merusak hidupmu sebenarnya terjadi karena kita sering menyamakan baik dengan benar. Padahal tidak semua hal yang terlihat baik benar, dan tidak semua hal yang benar harus terlihat baik. Kadang menolak orang lain adalah hal yang benar, meski tidak baik. Kadang bersikap tegas adalah hal yang benar, meski orang lain menganggap kita keras. Kadang memilih diri sendiri adalah hal yang benar, meski dunia menilai kita egois. Masalahnya banyak orang tidak siap dengan konsekuensi itu. Mereka ingin dicintai semua orang, ingin diterima semua orang, ingin selalu dilihat sebagai sosok yang baik. Padahal hidup seperti itu mustahil. Tidak ada manusia yang bisa menyenangkan semua pihak. Dan semakin kita berusaha menjadi orang baik untuk semua orang, semakin kita kehilangan kesempatan untuk menjadi diri sendiri. Ironi terbesar dari kebaikan yang merusak hidup adalah bahwa seringkali orang lain tidak benar-benar menghargai kita. Mereka mungkin memuji di awal, tapi lama-kelamaan mereka terbiasa. Kebaikan kita tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang istimewa, melainkan sesuatu yang sudah sepatutnya. Akhirnya ketika kita lelah dan ingin berhenti, kita malah ditinggalkan. Orang-orang hanya ada di sekitar kita selama mereka bisa mendapat manfaat dari kebaikan kita. Begitu manfaat itu hilang, mereka pergi tanpa menoleh. Di titik ini kita mulai menyadari bahwa kebaikan memang penting, tapi bukan segala-galanya. Menjadi baik tanpa batas hanya akan membuat kita kehilangan arah, kehilangan energi, dan kehilangan kebahagiaan. Kebaikan yang sehat justru lahir dari keseimbangan. Tahu kapan memberi, tahu kapan berhenti, tahu kapan berkata iya, tahu kapan berkata tidak. Kebaikan yang justru merusak hidupmu seringkali tidak kita sadari di awal. Semua berawal dari niat tulus untuk membantu, untuk hadir, untuk membuat orang lain merasa lebih ringan menjalani hidupnya. Kita merasa bangga bisa jadi penolong. Kita merasa berharga karena bisa jadi tumpuan. Tapi lambat laun, kebanggaan itu berubah jadi beban. Kita mulai merasa terkuras, merasa kewalahan, bahkan merasa sendirian karena ternyata ketika kita yang butuh pertolongan, tidak banyak orang yang benar-benar ada. Inilah jebakan kebaikan. Ketika kita memberi terlalu banyak,
Orang lain jadi terbiasa menerima tanpa memikirkan balasan. Orang terbiasa ditolong, tapi jarang terbiasa menolong balik. Dan semakin lama kita mempertahankan pola itu, semakin dalam kita terjebak dalam peran yang melelahkan. Kita bukan lagi manusia dengan batas, melainkan jadi semacam sumber daya yang bisa digunakan kapan saja. Kita jadi seperti keran air, terus diminta mengalir, tapi tidak pernah dipikirkan bagaimana sumbernya tetap terisi. Hal yang membuat kebaikan begitu berbahaya adalah karena ia dibungkus dengan citra mulia. Kita sering merasa bahwa kalau kita baik, orang akan menghargai kita. Tapi kenyataannya, penghargaan itu seringkali hanya sementara. Orang akan cepat lupa. Mereka ingat bantuan kita ketika mereka butuh, tapi lupa begitu urusannya selesai. Kita mungkin membantu dengan tulus, tapi tidak semua orang punya ingatan yang sama panjangnya. Pada akhirnya, kebaikan yang kita kira akan melahirkan hubungan yang kuat, justru melahirkan relasi yang timpang. Lebih jauh lagi, kebaikan yang berlebihan bisa membuat kita dimanfaatkan dalam jangka panjang. Ada orang yang hidupnya benar-benar bergantung pada kebaikan orang lain, karena mereka tahu selalu ada yang siap menolong. Orang seperti ini bahkan bisa sampai kehilangan inisiatif untuk berusaha sendiri. Akhirnya, bukan hanya kita yang rusak karena kebaikan berlebihan, tapi orang lain pun jadi tidak berkembang karena terus dimanjakan. Dalam lingkungan sosial, orang yang terlalu baik juga sering dianggap sebagai pribadi yang aman. Maksudnya, orang lain merasa bisa melakukan apa saja karena kita tidak akan melawan. Kita jadi target empuk untuk dijadikan bahan candaan, bahan eksploitasi, bahkan kadang jadi kambing hitam ketika ada masalah. Semua itu terjadi karena orang lain tahu kita tidak akan membalas. Inilah salah satu kerusakan terbesar. Kebaikan membuat kita dianggap lemah, padahal niat kita sebenarnya tidak pernah untuk itu. Kalau dipikir-pikir, ada alasan psikologis kenapa banyak orang terjebak dalam kebaikan yang merusak. Salah satunya adalah keinginan untuk diterima. Manusia pada dasarnya takut ditolak, takut sendirian, takut dianggap tidak berguna. Maka banyak orang yang memilih menjadi baik sebagai jalan pintas untuk diterima. Mereka rela menekan diri sendiri, rela mengorbankan kebutuhan pribadi, asal tidak kehilangan cinta dan pengakuan orang lain. Masalahnya, cinta dan pengakuan yang didapat dengan cara itu biasanya rapuh. Ia hanya bertahan selama kita memberi. Begitu kita berhenti, penerimaan itu ikut hilang. Ada juga rasa takut yang membuat orang memilih terlalu baik. Takut konflik misalnya. Banyak orang yang tidak berani menolak karena takut memicu pertengkaran. Mereka lebih memilih mengalah, meski dalam hati menanggung kecewa. Lama-kelamaan, pola ini jadi kebiasaan. Mereka terbiasa menghindari konflik dengan cara mengorbankan diri sendiri. Padahal, hidup tanpa konflik itu mustahil. Justru dengan menghindarinya, kita hanya menunda masalah, bukan menyelesaikan. Lebih ironis lagi, orang yang terlalu baik kadang tidak disukai sepenuhnya. Terlalu baik bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman, seolah kita tidak punya sisi manusiawi. Orang lain bisa menganggap kita palsu, terlalu manis, atau bahkan licik karena selalu tampil sempurna. Padahal kita memang hanya ingin jadi baik. Inilah paradoksnya. Semakin kita berusaha baik, semakin besar kemungkinan kita disalahpahami. Di dunia profesional, fenomena ini lebih jelas lagi. Misalnya dalam pekerjaan tim, orang yang terlalu baik akan selalu mengambil tugas lebih banyak, menutupi kekurangan rekan lain, bahkan rela mengorbankan waktu pribadinya demi pekerjaan. Tapi hasilnya apa? Seringkali bukan pujian, melainkan beban tambahan yang terus-menerus. Orang yang terlalu baik akhirnya jadi sasaran favorit untuk dilemparkan tanggung jawab, sementara orang yang tahu cara berkata tidak malah lebih dihormati. Kebaikan yang merusak juga bisa dilihat dari sisi finansial. Berapa banyak orang yang kesulitan secara ekonomi karena terlalu sering memberi pinjaman, membantu teman, atau menanggung beban keluarga besar. Awalnya mungkin terasa benar karena kita membantu, tapi kalau itu terus dilakukan tanpa batas, hidup kita sendiri jadi hancur. Hutang menumpuk, tabungan habis, dan orang yang kita tolong belum tentu peduli ketika kita jatuh. Dalam kasus seperti ini, kebaikan justru benar-benar merusak hidup secara nyata. Kebaikan juga bisa melahirkan tekanan sosial yang berat. Begitu kita dikenal sebagai orang baik, ekspektasi orang terhadap kita meningkat. Mereka menganggap kita harus selalu ramah, harus selalu hadir, harus selalu sabar. Ketika suatu kali kita tidak sesuai dengan ekspektasi itu, mereka kecewa, bahkan marah. Mereka lupa bahwa kita juga manusia yang bisa lelah, marah, dan ingin sendiri. Akhirnya, kita terjebak dalam peran yang mengekang.
Kita tidak lagi bebas menjadi diri sendiri karena merasa wajib mempertahankan citra sebagai orang baik. Ada sisi lain yang sering terabaikan. Kebaikan bisa membuat kita menolak peluang yang seharusnya bisa mengubah hidup. Misalnya kita mendapat tawaran pekerjaan yang bagus di luar kota, tapi menolaknya karena tidak tega meninggalkan keluarga. Atau kita punya kesempatan untuk maju, tapi melepasnya karena merasa harus membantu orang lain dulu. Keputusan itu mungkin terlihat baik, tapi jangka panjangnya bisa membuat kita menyesal. Kita terjebak dalam hidup yang tidak sesuai dengan potensi kita, hanya karena terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kalau diperhatikan, kerusakan yang lahir dari kebaikan bukan semata-mata karena kebaikannya, tapi karena tidak adanya batas. Sama seperti tanaman, kebaikan juga butuh pagar agar tidak dimakan habis oleh orang lain. Tanpa pagar itu, kita sendiri yang akan tumbang duluan. Batas ini bisa berupa kemampuan berkata tidak, keberanian menolak, atau sekedar memberi ruang bagi diri sendiri. Tapi masalahnya, banyak orang merasa memberi batas berarti egois. Padahal kenyataannya tidak begitu. Memberi batas justru bentuk kebaikan yang lebih sehat, karena kita tidak hanya menjaga diri, tapi juga menjaga kualitas hubungan dengan orang lain. Bayangkan kalau kita terus-menerus memberi sampai habis. Akhirnya kita marah, kecewa, dan merasa dimanfaatkan. Hubungan pun retak. Tapi kalau kita memberi dengan batas yang jelas, hubungan tetap sehat, karena ada rasa saling menghargai. Kebaikan yang merusak hidupmu sebenarnya adalah kebaikan yang tidak disertai kesadaran. Kita memberi karena takut ditolak, kita menolong karena ingin diterima, kita mengalah karena tidak mau konflik. Semua itu lahir dari rasa takut, bukan dari cinta yang tulus. Dan apapun yang lahir dari ketakutan tidak akan bertahan lama. Lambat laun, rasa itu akan berubah jadi luka yang dalam. Kebaikan yang justru merusak hidupmu punya wajah yang berbeda-beda di tiap orang. Ada yang terjebak di lingkaran pertemanan karena terlalu sering mengalah. Ada yang kehilangan diri dalam keluarga karena selalu menanggung beban. Ada pula yang jatuh di dunia kerja karena tidak bisa berkata tidak. Meskipun bentuknya berbeda, intinya sama. Kebaikan yang tidak punya batas bisa berubah jadi penjara. Kalau kita perhatikan lebih dalam, kebaikan seringkali membuat kita kehilangan prioritas hidup. Kita ingin menolong semua orang, padahal kita sendiri masih butuh ditolong. Kita ingin membuat orang lain tersenyum, padahal kita sendiri sedang menahan tangis. Kita ingin semua orang bahagia, tapi lupa bertanya, apakah diri kita bahagia? Prioritas yang terbalik inilah yang akhirnya membuat kita tidak pernah benar-benar maju. Kita sibuk berlari mengejar kebutuhan orang lain, sementara kebutuhan kita sendiri ditinggalkan di belakang. Ada satu kisah yang sering terjadi. Seseorang yang dikenal terlalu baik di lingkungannya. Ia selalu hadir ketika ada acara, selalu siap ketika ada teman kesulitan, selalu menolong ketika ada keluarga butuh. Tapi ketika ia sendiri sakit, tidak banyak yang datang menjenguk. Ketika ia mengalami masalah, hanya sedikit yang peduli. Mengapa begitu? Karena orang sudah terbiasa melihatnya sebagai penolong, bukan sebagai manusia yang juga butuh ditolong. Inilah paradoks kebaikan. Semakin banyak kita memberi, semakin sedikit orang yang menyadari bahwa kita juga punya kebutuhan. Kebaikan juga bisa melahirkan kebiasaan buruk, menunda diri sendiri. Kita berkata, nanti saja aku istirahat setelah membantu dia. Atau, aku bisa tunggu, yang penting mereka dulu. Sekilas terlihat mulia, tapi lama-lama jadi kebiasaan yang merusak. Tubuh kita semakin lelah, mental semakin kosong, tapi kita tetap memaksa. Sampai akhirnya kita benar-benar tumbang. Saat itulah baru sadar bahwa kita tidak bisa menolong siapapun kalau diri sendiri sudah hancur. Yang lebih berbahaya adalah ketika kebaikan berubah jadi alat kontrol orang lain atas kita. Mereka tahu kelemahan kita. Kita tidak tega menolak. Mereka tahu senjata kita, rasa bersalah. Maka mereka gunakan itu untuk membuat kita terus melayani. Mereka bisa berkata halus seperti, hanya kamu yang bisa bantu aku. Atau, kalau kamu menolak, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Kata-kata itu membuat kita terikat. Kita merasa kalau menolak berarti kita jahat. Padahal sebenarnya mereka hanya sedang memainkan emosi kita. Kebaikan yang merusak juga bisa membuat kita tidak pernah belajar bersikap jujur. Kita membiarkan banyak hal terjadi hanya karena tidak enak hati. Kita membiarkan orang lain melanggar batas kita. Kita membiarkan perilaku yang merugikan.
Bahkan kita membiarkan orang memperlakukan kita dengan buruk. Semuanya demi menjaga citra sebagai orang baik. Tapi, kebaikan yang lahir dari tidak enak hati sejatinya bukan kebaikan, melainkan bentuk pengkhianatan pada diri sendiri. Kita rela disakiti hanya karena tidak mau menyakiti. Lebih jauh lagi, kebaikan yang berlebihan bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk melihat siapa yang benar-benar tulus. Ketika kita selalu memberi tanpa syarat, kita sulit membedakan siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya mengambil manfaat. Orang-orang yang datang karena kebaikan kita akan tetap ada selama kita memberi. Tapi begitu kita berhenti, mereka menghilang. Kalau sejak awal kita tahu memberi dengan batas, mungkin kita lebih cepat bisa melihat siapa yang benar-benar tulus tinggal di sisi kita. Dalam hubungan cinta, kebaikan yang merusak hidup bisa berbentuk pengorbanan yang buta. Kita terlalu sibuk menjaga perasaan pasangan, terlalu takut kehilangan, sampai rela diperlakukan tidak adil. Kita membiarkan pasangan melanggar batas, membiarkan sikapnya menyakiti, dengan alasan yang penting dia bahagia. Padahal, hubungan yang sehat bukan tentang satu pihak selalu memberi, melainkan tentang keseimbangan. Kalau hanya satu yang terus memberi, sementara yang lain hanya menerima, itu bukan cinta, tapi ketidakadilan. Ada juga bentuk kebaikan yang merusak karena kita tidak bisa tegas pada anak atau orang dekat. Kita selalu ingin mereka merasa nyaman, selalu ingin melindungi. Padahal, sesekali membiarkan mereka jatuh juga adalah bentuk cinta. Dengan memberi terlalu banyak kebaikan, kita justru membuat mereka lemah menghadapi dunia. Anak yang tidak pernah belajar menolak akan kesulitan menghadapi penolakan. Anak yang tidak pernah diajarkan batas akan tumbuh menjadi pribadi yang manja. Dan semua itu bermula dari kebaikan yang salah tempat. Kalau kita bicara lebih luas lagi, kebaikan bisa merusak hidup karena ia menciptakan ilusi tentang diri kita. Orang lain melihat kita sebagai orang yang sempurna, ramah, sabar, lembut, selalu membantu. Kita pun akhirnya merasa harus terus mempertahankan topeng itu. Kita takut kalau suatu hari topeng itu jatuh, orang lain akan pergi. Maka kita terus menekan sisi manusiawi kita. Marah, kecewa, lelah, semua dipendam. Akhirnya, kita hidup dalam kepalsuan. Kita tidak pernah benar-benar bebas jadi diri sendiri. Kebaikan juga bisa menumbuhkan kesenjangan yang tidak sehat dalam relasi sosial. Misalnya, dalam pertemanan, kita selalu memberi lebih banyak. Waktu, tenaga, perhatian. Lama-lama, hubungan itu tidak lagi seimbang. Kita yang lebih banyak mengorbankan, sementara mereka hanya menikmati. Hubungan yang timpang seperti ini, cepat atau lambat akan membuat kita merasa hampa. Kita mulai mempertanyakan, apakah mereka berteman dengan kita karena kita, atau karena kebaikan kita. Di titik tertentu, kebaikan yang merusak hidupmu juga bisa mengubah cara kita memandang diri sendiri. Kita mulai merasa nilai kita hanya ada ketika kita berguna bagi orang lain. Kalau tidak bisa menolong, kita merasa tidak berharga. Kalau tidak bisa hadir, kita merasa gagal. Kalau tidak bisa membuat orang lain bahagia, kita merasa bersalah. Padahal nilai kita tidak ditentukan dari seberapa banyak kita memberi. Nilai kita ada karena kita manusia yang punya hak untuk hidup, bernapas, dan bahagia. Sama seperti orang lain. Ironi dari semua ini adalah bahwa kebaikan yang seharusnya menjadi kekuatan malah berubah jadi kelemahan. Bukan karena kebaikan itu salah, tapi karena kita tidak pernah belajar menempatkannya dengan bijak. Kebaikan tanpa batas sama saja berbahayanya dengan keegoisan tanpa rem. Sama-sama bisa merusak, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Jadi hidup bukan hanya tentang jadi orang baik di mata orang lain. Hidup juga tentang jadi orang yang adil pada diri sendiri. Kalau kita hanya sibuk menjadi baik untuk orang lain, tapi melupakan diri sendiri, maka sebenarnya kita sedang menyakiti diri. Dan tidak ada kebaikan sejati yang bisa lahir dari hati yang tersakiti. Kebaikan yang justru merusak hidupmu selalu punya pola yang sama. Ia terlihat indah di permukaan, tapi menyimpan racun di dalam. Kita mungkin merasa bahagia setiap kali bisa membantu, setiap kali bisa hadir, setiap kali bisa membuat orang lain tersenyum. Namun, kebahagiaan itu seringkali hanya sementara, karena setelahnya
kita kembali merasa lelah, kosong, bahkan terabaikan. Kebaikan yang sehat seharusnya memberi ruang bagi diri sendiri. Sayangnya, banyak orang lupa bahwa menjaga diri juga bagian dari kebaikan. Kita terbiasa berpikir bahwa kebaikan selalu mengalir keluar, padahal seharusnya ia juga mengalir ke dalam. Kalau kita tidak pernah baik pada diri sendiri, bagaimana kita bisa benar-benar tulus pada orang lain? Orang yang hatinya penuh luka hanya bisa memberi kebaikan yang rapuh. Orang yang jiwanya kosong hanya bisa memberi kebaikan yang sementara. Ada perbedaan besar antara kebaikan yang tulus dan kebaikan yang merusak. Kebaikan yang tulus lahir dari cinta, sementara kebaikan yang merusak lahir dari rasa takut. Kebaikan yang tulus membuat kita tenang, sementara kebaikan yang merusak membuat kita cemas. Kebaikan yang tulus membuat kita merasa bebas, sementara kebaikan yang merusak membuat kita merasa terikat. Jadi kalau setiap kali berbuat baik kita merasa tertekan, itu tandanya ada sesuatu yang salah dengan cara kita memberi. Salah satu tanda paling jelas bahwa kebaikan sudah mulai merusak hidup adalah ketika kita mulai kehilangan kendali. Kita tidak lagi bisa menentukan apa yang kita mau, karena semua keputusan diambil berdasarkan keinginan orang lain. Kita tidak lagi punya waktu untuk diri sendiri karena semua waktu sudah dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kita bahkan tidak lagi bisa jujur pada diri sendiri karena setiap ucapan dan tindakan harus sesuai dengan harapan orang lain. Hidup kita bukan lagi milik kita, melainkan milik orang-orang yang kita layani dengan kebaikan berlebihan. Kebaikan juga bisa membuat kita menolak pertumbuhan. Banyak orang yang sebenarnya punya potensi besar, tapi tidak berani mengejar mimpinya karena takut mengecewakan orang terdekat. Mereka rela menunda karir, menolak kesempatan, bahkan melepaskan cita-cita hanya karena ingin terlihat baik di mata keluarga atau lingkungan. Dari luar, mereka tampak mulia, tapi jauh di dalam mereka menyimpan penyesalan yang tidak pernah diucapkan. Mereka tahu seharusnya bisa lebih, tapi kebaikan yang salah arah membuat mereka berhenti di tengah jalan. Yang lebih pahit adalah ketika kita menyadari bahwa kebaikan tidak menjamin kita dicintai. Ada orang yang sudah memberi segalanya, tapi tetap ditinggalkan. Ada orang yang sudah berkorban habis-habisan, tapi tetap dilupakan. Ada orang yang sudah berbuat baik sepanjang hidup, tapi tetap disakiti. Dari sini kita belajar bahwa kebaikan bukanlah jaminan balasan yang sama. Kebaikan hanya bisa kita kontrol pada sisi kita. Bagaimana orang lain menanggapi itu sudah di luar kuasa kita. Lalu, apakah artinya kita harus berhenti berbuat baik? Tentu tidak. Yang harus kita lakukan adalah belajar menempatkan kebaikan dengan bijak. Kebaikan yang sehat adalah kebaikan yang punya batas. Kita bisa berkata iya, tapi juga bisa berkata tidak. Kita bisa hadir untuk orang lain, tapi juga hadir untuk diri sendiri. Kita bisa memberi, tapi juga tahu kapan harus berhenti. Dengan cara itu, kebaikan tidak lagi merusak, melainkan menjadi sumber kekuatan yang berkelanjutan. Kebaikan yang sehat juga menuntut kita untuk jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain. Kalau memang tidak sanggup, katakan tidak sanggup. Kalau memang lelah, katakan lelah. Kalau memang tidak setuju, katakan tidak setuju. Kejujuran ini mungkin menyakitkan di awal, tapi justru menyelamatkan kita dari luka yang lebih besar di kemudian hari. Karena kebaikan tanpa kejujuran hanyalah kepalsuan yang perlahan akan meledak. Selain itu, kebaikan yang sehat harus dilandasi dengan cinta, bukan rasa takut. Kalau kita berbuat baik karena takut ditolak, takut sendirian, atau takut dianggap egois, maka kebaikan itu pasti menyakitkan. Tapi kalau kita berbuat baik karena benar-benar ingin memberi, karena cinta, karena kepedulian, maka kebaikan itu akan menenangkan. Bedanya sangat terasa, yang satu melelahkan, yang lain menyembuhkan. Kebaikan yang merusak hidupmu sebenarnya adalah alarm. Alarm bahwa kita perlu belajar mencintai diri sendiri lebih dulu. Karena orang yang mencintai dirinya sendiri, tahu bahwa dirinya juga berhak untuk bahagia. Orang yang mencintai dirinya sendiri tahu kapan harus memberi dan kapan harus menjaga. Orang yang mencintai dirinya sendiri tidak takut kehilangan orang lain hanya karena menolak sekali. Dan orang yang mencintai dirinya sendiri tahu bahwa kebaikan sejati bukan soal mengorbankan diri,
melainkan soal menciptakan keseimbangan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang menjadi orang yang baik untuk semua orang. Hidup adalah tentang menjadi orang yang adil, baik pada diri sendiri sekaligus pada orang lain. Kalau kita hanya fokus pada kebaikan keluar, kita akan kehilangan keseimbangan. Tapi kalau kita bisa menjaga kebaikan keluar dan ke dalam, kita bisa hidup lebih sehat, lebih damai, dan lebih utuh. Mungkin kita perlu mengubah cara pandang. Kebaikan bukan tentang seberapa banyak kita memberi, tapi tentang seberapa tulus kita memberi tanpa menghancurkan diri. Kebaikan bukan tentang selalu ada untuk orang lain, tapi tentang tahu kapan harus ada dan kapan harus menjaga diri. Kebaikan bukan tentang membahagiakan semua orang, tapi tentang menciptakan kebahagiaan yang jujur, baik untuk mereka maupun untuk diri kita sendiri. Dan yang paling penting, kita harus ingat bahwa kita juga manusia. Manusia yang boleh marah, boleh kecewa, boleh menolak, boleh lelah. Kita tidak harus selalu jadi baik menurut definisi orang lain. Kita cukup jadi manusia yang apa adanya, yang tahu batas, yang tahu cara menjaga diri, dan yang tahu kapan harus berkata cukup. Karena pada akhirnya, tidak ada kebaikan sejati yang lahir dari hati yang terus-menerus dilukai. Jadi kalau hari ini kamu merasa terlalu lelah karena kebaikanmu sendiri, berhenti sejenak, tarik nafas, lihat ke dalam dirimu, ingat bahwa hidupmu juga berharga bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirimu sendiri. Jangan biarkan kebaikan yang salah arah merusak hidupmu. Jadilah baik, tapi tetaplah waras. Jadilah baik, tapi tetaplah adil. Jadilah baik, tapi jangan sampai kehilangan dirimu sendiri.